semakin berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 17 Januari 2022 baiknya yang ke-1. Jemaat kita habiskan kebaktian kita saat ini. Pertolongan kita dalam kebaktian hari Minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sambil kita memberikan persembahan untuk menopang program MTS Gereja Kristen Sulawesi Barat dalam rangka sentralisasi pendeta-pendeta GKSD. Semoga
Hadoram, Uzal, Zikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yoba. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Armaksad, Selah, Eber, Pelet, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini, dan ketika kita belajar dalam perenungan firman hari ini, kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 178 pada baitnya yang pertama dan kedua. Saudara-saudara, kita bersyukur pada hari ini, hari yang ke-10 di tahun 2021, kita sudah boleh beraktivitas sekalipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur kita boleh ada pada saat ini, kita masih diizinkan Tuhan masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua terjadi karena kemurahan
yang takut akan Tuhan dengan iman kita bersama. Karena kehidupan rohani itu warisan. Bergaul dengan Tuhan yang berkat seperti itu adalah bagi keluarga. Kita bergaul intim sebagai suami istri. Kita punya waktu bersama sebagai suami istri dan datang kepada Tuhan. Setiap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu juga kita percaya akan diwariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat keteladanan yang kita berikan. Tapi kalau kita cuma sibuk dengan hal-hal duniawi, kita hanya sibuk dengan pekerjaan, kita hanya semua serahkan untuk istri saja, dia kau yang berdoa saja, saya yang bekerja, itu benar. Kan banyak bapak-bapak seperti itu. Dia bilang, kau Nina, doamu kok, apa kamu itu bertolong? Biar saya yang bekerja, banting tulang, kau saja yang bertelut. Tapi yang mau dilihat di sini adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga, dia dapat mewariskan iman kepada keturunannya, kepada istri dan anak-anaknya. Kehidupan rohani itu warisan. Sekali lagi saya katakan, bergaul dengan Tuhan yang berkat seperti ini adalah bagi keluarga. Saudara, harta bisa habis. Kita kerja kumpul duit banyak, bisa satu saat dia habis, hilang lenyap. Harta sebanyak apapun, tapi kalau saudara tidak mendidik anak dengan benar, saudara kerja, anak akan menyalahgunakan rezeki berkat yang saudara kumpulkan karena saudara mengutamakan hal-hal yang sejenak bisa lenyap, bisa habis dalam kehidupan kita. Tapi saudara, sekalipun di dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita wariskan iman kepada anak cucu kita, mengajar mereka untuk semakin intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun kita banyak tantangan, tapi kita akan menikmati mujizat Tuhan. Mungkin kita punya hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi Tuhan akan berkati menjadi berkat dalam rumah tangga kita. Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam. Saudara, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, apa yang Tuhan buka bagi saudara, siapapun manusia berusaha tutup tidak akan bisa, karena Tuhan sudah buka tingkap berkat itu bagi saudara dan saya. Biar manusia merancangkan kejahatan untuk menutupi, untuk
Lahirlah keturunan dua basuh dan lahirlah Daud. Daud melahirkan keturunan Yesus Kristus, keturunan yang takut akan Tuhan. Biar firman ini menguatkan iman saudara dan saya untuk terus menjalani hari-hari hidup ini dan terus mengintrospeksi diri, sehingga baik kita, baik anak cucu kita, cicit kita akan menikmati berkat itu dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Firman kita bersyukur. Tuhan, hamba telah berhenti berkata-kata menyampaikan firman. Mungkin firman ini jauh dari kesempurnaan, tapi hamba percaya Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan firman ini dalam setiap hati setiap umat. Biarlah Roh mampukan setiap umat untuk belajar hidup mengandalkan Tuhan. Mereka senantiasa bergaul intim dengan Tuhan. Mereka peka mendengarkan suara Tuhan dan senantiasa mengingat akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalamnya ya Allah mereka tidak khawatir dalam menjalani hidup di dunia ini. Sekalipun dalam keintiman dengan Tuhan ada banyak masalah, banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Tapi janji Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka, memberikan jalan keluar, tidak pernah terlambat tapi tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus firman yang itu, kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Di hadapan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli kita menang. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah kami, yang menderita di bawah
karena kami sudah boleh